untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Jago Kusuma. Saya posisi sebagai asisten administrasi dan update CRP di kantor regional 1 PTPN 1. Oke, kali ini saya akan membawa materi budidian untuk judulnya itu melindungi aset digital dari ancaman cyber modern. Seperti itu. Lalu, kenapa keamanan data itu penting? Jadi sekarang pengguna data itu makin meningkat. Jadi data itu berasal dari mana? Dari perangkat-perangkat IoT yang terintegrasi dengan AI. Lalu financial loss. Jadi rata-rata biaya kebocoran data global itu terus meningkat. Lalu ada reputasi. Di sini bakal adanya kehilangan kepercayaan pelanggan setelah insiden keamanan. Lalu ada complaints, yaitu kewajiban mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Lalu ada pun ancaman cyber ya untuk saat ini. Itu yang pertama itu ada AI for real phishing. Jadi sini penipuan yang sangat personal menggunakan AI. Itu misalkan yang lagi tren itu kemarin ya, ketika ada undian ya, pemenangan undian yang kemarin seperti Raffi Ahmad ya tadi, si penipu ini memanfaatkan AI supaya wajah dia berubah menjadi seperti Raffi Ahmad. Dari situ biasanya korbannya itu orang-orang yang awam dengan teknologi itu. Lalu ada ransomware 2.0, jadi kuncian data sekaligus penguncian sistem. Nah ini kemarin sempat terjadi di salah satu bank ya, bank milik negara itu BSI. Nah jadi kemarin kan sempat beberapa hari down ya, nggak bisa transaksi internet banking, ATM dan semua perbankan untuk bank BSI. Nah di situ kemarin terjadi penyerangan ransomware yang mana datanya itu dienkripsi, kemudian tidak bisa dikembalikan lagi. Nah kebetulan kemarin untuk pihak BSI sendiri ternyata mereka melakukan auto backup. Nah sempat juga kemarin kan ada juga kan ancaman dari ransomware, kalau tidak salah dari server pemerintah ya terkait punyanya Kominfo, yang mana ketika kemarin diserang mereka nggak bisa melakukan rollback. Kenapa? Karena mereka tidak aktif melakukan otomatis backupnya seperti itu. Lalu ada serangan supply chain. Jadi di sini peretasan melalui vendor pihak ketiga. Nah biasanya di sini mereka mau meretas nih, misalkan mau meretas atau ngedos bahasanya gitu ya, ngedos website, sesuatu website. Dan biasanya mereka itu bisa pakai pihak ketiga, pakai jasa gitu supaya melakukan penyerangan di website tersebut. Lalu ada deepfake, menggunakan identitas palsu untuk menembus otorisasi suara atau wajah. Lalu ada confidential atau kerahasiaan. Jadi di sini salah satunya itu ada akses terbatas. Di sini hanya pengguna yang memiliki otorisasi yang dapat mengakses data, dan di sini memastikan tidak ada kebocoran ke pihak yang tidak diinginkan. Lalu ada enkripsi. Di sini mengamankan data dengan algoritma enkripsi sehingga informasi terlindungi bahkan jika terjadi akses yang tidak sah. Lalu ada total hak akses. Jadi di sini mengimplementasikan sistem otorisasi berbasis peran untuk memberikan hak akses atau rule ya yang diperlukan kepada pengguna. Lalu ada integritas. Integritas itu yang pertama itu ada perlindungan data. Di sini menjaga agar data tidak dirusak ya atau diubah tanpa otoritas melalui pengguna checksum dan tanda tangan digital atau kontroversi. Lalu ada audit yang ketat. Sini menerapkan log aktivitas, mendeteksi dan mencatat perubahan pada data untuk memastikan adanya jejak audit yang jelas. Lalu ada validasi masukan, jadi memberikan proteksi agar data yang dimasukkan ke dalam sistem itu sesuai dengan format dan aturan yang ditentukan untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Nah jadi di sini misalnya kita contohkan validasi masukan. Nah biasanya di sini ketika di dalam suatu website, ketika kita harus menginputkan, misalkan nih menginputkan file dokumen, di situ kan sudah dikunci tuh dokumen yang berupa ekstensi apa, misalkan PDF saja kah atau video saja. Kenapa? Karena kalau memang ternyata tidak ada validasi tersebut, itu nanti bisa dimasukkan injeksi, kalau dalam T-nya bahasa T-nya itu injection. Nah jadi biasanya ini dikenakan
tabungan misalkan, buku tabungan. Nah, di situ kan bisa seharusnya kan hanya diinputkan berupa misalkan PDF dokumen. Ternyata kan tidak ada validasi tuh. Jadi dia menginputkan file yang berekstensi HTML. HTML itu biasanya dia untuk website. Jadi nanti ketika ternyata berhasil terinput, maka data website tersebut bakalan muncul. Nah, biasanya di HTML ini diisi pakai website judul biasanya. Lalu ada ketersediaan redundansi data. Jadi menyimpan data di beberapa tempat atau server untuk memastikan aksesibilitas bahkan jika salah satu sistem itu gagal. Lalu ada perlindungan perangkat keras. Di sini memastikan perangkat keras itu seperti software dan jaringan itu bekerja secara optimal dengan perjalanan rutinnya dan perlindungan dari perusahaan PC. Lalu rencana pemulihan bencana, jadi menyusun strategi pemulihan cepat agar data dan layanan tersedia setelah insiden dan terduga seperti serangan cyber atau bencana alam. Itu yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya disarankan semua server atau semua aplikasi itu dibuat auto backup. Jadi ketika memang ternyata ada serangan cyber yang menjadikan website itu atau server itu tidak bisa diakses, maka bisa dilakukan rollback sesuai dengan backupan terakhir seperti itu sih. Oke, ini ada Zero Trust Architecture, Never Trust, Always Verify. Jadi sini verifikasi identitas secara eksplisit, lalu gunakan akses hak istimewa yang paling rendah. Sini last privilege access. Asumsikan bahwa sistem itu sudah disusupin. Nah, di sini ada strategi keamanannya. Yang pertama itu teknologi enkripsi. Jadi di enkripsi ini melakukan perlindungan data. Jadi enkripsi bakal mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca dengan kunci deskripsi sehingga mencegah akses ilegal. Itu dia contohnya seperti misalkan lah kita menyimpan data di database, misalkan nama kita misalkan Ayu gitu. Nah, tapi di database itu dia bukan menyimpan kata Ayu, tapi data yang sudah dienkripsi. Misalkan bisa jadi misalkan AY gitu lah. Nanti itu bakalan dienkripsi lagi, bakalan muncul lagi dengan format nama Ayu seperti itu. Lalu sini mencegah kebocoran. Jadi teknologi enkripsi ini melindungi informasi yang sensitif seperti data keuangan dan data pribadi selama transmisi maupun penyimpanan. Nah, lalu ada kepatuhan regulasi. Jadi implementasi enkripsi seringkali menjadi syarat dalam peraturan keamanan data global seperti GDPR dan Undang-Undang ITE untuk memastikan perlindungan data dan informasi. Nah, data-data apa yang saja yang biasanya dienkripsi dalam suatu sistem itu biasanya password, lalu nick seperti itu sih. Itu yang biasanya dienkripsi. Lalu ada kontrol akses. Jadi di sini otorisasinya itu berlapis. Biasa menggunakan sistem otorisasi multi-factor, memastikan hanya pengguna yang berpegang dapat masih informasi spesifik. Ini untuk otorisasi berlapis ini misalkan ketika kita punya akun Gmail ya, diloginkan di perangkat yang nggak pernah diloginkan seperti di situ, biasanya bakalan muncul OTP. Biasanya itu biasa disebut dengan multi-factor FPA, yang mana nanti kita bakalan masukkan dulu OTP-nya baru bisa masuk ke dalam akun Gmail kita. Lalu ada tingkat hak akses, memberikan hak akses sesuai kebutuhan peran, membatasi kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pihak internal maupun eksternal. Lalu ada pembatasan akses jarak jauh ya, memperketat pengelolaan akses data di luar jaringan organisasi untuk mencegah ancaman dari perangkat yang tidak aman. Lalu ada audit keamanan berkala. Jadi yang pertama itu identifikasi kerentanan. Jadi audit keamanan rutin itu membantu menemukan celah keamanan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada peningkatan prosedur. Nah, hasil audit itu memungkinkan perusahaan memperbarui kebijakan dan langkah teknis sesuai dengan ancaman terbaru. Lalu melakukan deteksi dini. Nah, jadi melalui audit berkala, potensi pelanggaran dapat dikenali dan dicegah sebelum timbul kerusakan atau kerugian yang signifikan. Nah, ini ada langkah-langkah praktisnya. Jadi, yang pertama itu gunakan pengelolaan kata sandi, lalu ada auto update system atau phishing, lalu waspadai dan cek nama pengirim, tautan dan panggilan email,
Lalu hindari web publik untuk transaksi data sensitif. Nah, ada pun kesimpulannya itu keamanan data bukan sekedar produk teknologi melainkan budaya organisasi. Nah, investasi pada keamanan data adalah investasi pada keberlangsungan bisnis. Oke, sekian dari saya. Selamat siang.